Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Novita selaku dosen Fisika Instrumentasi Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Farah Fitria Cahaya Handoko. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sensor kecepatan dan sensor percepatan. Nah, sebelum membahas dua sensor tersebut lebih lanjut, sebenarnya apa sih sensor itu? Daripada makin penasaran, mending kita langsung ke pembahasannya aja yuk. Sensor kecepatan dan sensor percepatan. Nah, sensor kecepatan yang saya gunakan yaitu sensor efek Hall, dan untuk sensor percepatan yang saya gunakan yaitu sensor ADXL335. Sebelum kita membahas tentang dua sensor tersebut lebih lanjut, di sini ada definisi dari sensor itu sendiri. Apa sih sensor itu? Sensor merupakan suatu alat yang berfungsi mengubah besaran fisik seperti kecepatan, suhu, intensitas cahaya, dan besaran kimia seperti molaritas, mol menjadi besaran listrik. Di sini ada contoh gambar dari macam-macam sensor. Ada sensor ultrasonik, sensor suhu LM35, dan sensor LDR. Kemudian akan dibahas mengenai sensor kecepatan. Sensor kecepatan adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan gerak benda yang selanjutnya diubah ke dalam bentuk sinyal elektrik. Nah, yang digunakan yaitu sensor efek Hall, di mana sensor ini merupakan suatu perangkat yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik. Biasanya sensor ini digunakan untuk mendeteksi kecepatan, kedekatan, posisi, pergerakan arah, dan mendeteksi arus listrik. Sini merupakan bentuk fisik dari sensor efek Hall, dan ini merupakan gambar skematik dari sensor efek Hall. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari sensor efek Hall. Pertama-tama, poros berputar pada suatu generator, selanjutnya akan dihasilkan gaya magnet, dan selanjutnya akan dihasilkan beda potensial. Kemudian, sensor akan menginduksi magnet dan menghasilkan pulsa yang selanjutnya akan diolah menjadi kecepatan. Karakteristik dari sensor efek Hall. Pada gambar pertama merupakan grafik hubungan antara kuat medan magnet dengan tegangan keluaran sensor, dan pada gambar kedua merupakan grafik hubungan jarak dengan tegangan keluaran sensor. Metodologi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada sensor efek Hall, resistor 750 ohm, Arduino Uno, LED infrared, dan laptop. Prosedur kerja. Pertama-tama, membuat kode program dengan menggunakan aplikasi Arduino, merangkai sensor efek Hall ke project board dan dihubungkan ke Arduino, merangkai LED ke project board dan dihubungkan ke Arduino, Arduino Uno dihubungkan ke laptop, mengambil data tegangan dari hasil percobaan. Nah, ini merupakan skema alat dari percobaan. Nah, ini hasil dari percobaan. Ini merupakan tabel pengukuran kecepatan putaran. Nah, tabel yang pertama ini merupakan hasil pengukuran, dan ini hasil yang ditunjukkan pada display. Ini merupakan persen kesalahan. Jadi, efek Hall itu terjadi ketika konduktor pembawa arus tertahan pada medan magnet. Kemudian, medan memberi gaya menyamping pada muatan-muatan yang mengalir pada konduktor. Gaya magnet yang terjadi sama dengan Q V kali B, di mana Q adalah muatan, V kecepatan muatan, dan B adalah kuat medan magnet. Dengan adanya gaya magnetik akan timbul medan listrik yang beda potensial pada pengantar. Besarnya beda potensial ini merupakan tegangan Hall, di mana tegangan Hall dapat dinyatakan dengan IB dibagi NQV. I adalah arus listrik, B adalah besarnya medan magnet, N adalah kepadatan muatan, Q besarnya muatan, W tebal plat penghantar. Nah, dari beda potensial yang dihasilkan oleh sensor
akan diperoleh kecepatan dengan satuan RPM atau rotasi per menit. Sensor percepatan. Sensor percepatan adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengukur besaran fisis percepatan translasi suatu sistem. Nah, sensor yang digunakan yaitu sensor ADX L335, di mana sensor ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengukur besaran fisis percepatan translasi suatu sistem yang diamati dalam 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan sumbu Z. Nah, ini merupakan bentuk fisik dari sensor ADXL 335 dan ini merupakan gambar skematik dari sensor ADXL 335. Selanjutnya, prinsip kerja dari sensor ADXL 335. Jadi, sensor ADXL 335 ini mampu mengukur percepatan dengan range sebesar kurang lebih 3 gravitasi. Sensor ADXL 335 ini mempunyai keluaran analog berupa tegangan. Nah, secara matematis dapat diformulakan sebagai berikut. Keluaran sensor sama dengan percepatan aktual dikali sensitivitas sensor dan dikali dengan tegangan zero gravity. Nah, selanjutnya metodologi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sensor ADXL 335, Arduino Uno, LED infrared, dan laptop. Untuk prosedur kerja, pertama-tama membuat kode program dengan menggunakan aplikasi Arduino. Selanjutnya, merangkai sensor ADXL 335 ke project board dan dihubungkan ke Arduino. Merangkai LED ke project board dan dihubungkan ke Arduino. Arduino Uno dihubungkan ke laptop. Kemudian, ukur keadaan normal pada sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya, ukur tegangan pada setiap aksis. Dan terakhir, mengambil data tegangan dari hasil percobaan. Nah, ini skema alat dari percobaan. Nah, ini adalah hasil dari percobaan, di mana ini merupakan tabel hasil rata-rata tegangan keluaran pada setiap aksis. Nah, tegangan zero gravity pada aksis X dan aksis Y. Jadi, pengujian tegangan zero gravity pada aksis ini dilakukan dengan kondisi Z+, dan diperoleh tegangan pada aksis Z adalah sebesar 2,047214 volt, untuk aksis X sebesar 1,63739 volt, dan untuk aksis Y sebesar 1,63839 volt. Selanjutnya, tegangan zero gravity pada aksis Z. Tegangan zero gravity pada aksis ini ditentukan dengan metode nilai tengah, jadi dapat diformulakan sebagai berikut. P aksis Z sama dengan Vz maksimum ditambah Vz minimum dibagi 2, di mana Vz maksimum sebesar 2,047 dan Vz minimum sebesar 1,426 dibagi 2 dan diperoleh hasil sebesar 1,736 volt. Nah, simpulan dari percobaan kali ini yaitu pada sensor kecepatan yang digunakan sensor efek Hall, tegangan dan kecepatan memiliki hubungan dalam sistem pembacaan. Semakin besar tegangan pada benda yang diukur, maka kecepatan yang dibaca oleh sensor akan semakin besar. Kemudian pada sensor percepatan, yaitu sensor ADXL 335, nilai standar deviasi terbalik pada saat pengujian Z-lim pada aksis X dengan nilai standar deviasi sebesar 0 volt, sehingga dengan persentase perbandingan terhadap nilai rata-rata sebesar 0%. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thanks for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.